Selamat pagi Bapak Ibu dan sering kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan kembali dalam memulai hari baru anugerah Tuhan ini. Bacaan kita hari ini dari surat Ibrani pasal yang kedua. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus dan manusia. Bacaan kita hari ini menegaskan dua hal. Pertama, bahwa Yesus adalah Allah yang meskipun dalam rupa tubuh manusia tidak mengurangi keilahiannya. Justru dengan menjadi manusia, Ia memahami apa yang digumuli oleh manusia. Ia memanggil manusia sebagai saudara-saudaranya, sehingga dapat berempati kepada manusia. Dan sebagai manusia, Ia bahkan mengalami maut demi keselamatan seluruh umat manusia. Ia menggantikan kita menerima maut dan memberi kita kehidupan kekal. Kedua, bahwa Yesus lebih mengasihi manusia dari segala apapun yang diciptakan di dalam dunia. Oleh karena cinta kasih-Nya kepada manusia, Ia rela menjadi korban bagi penebusan dosa. Dengan demikian, bagi kita yang percaya kepadanya, kita menyebut Dia imam besar yang membawa kita pada keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, begitu berharganya kita di hati Tuhan Yesus. Segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang lebih dikasihinya selain daripada kita. Dan karena kasih-Nya, Ia rela melepas tahta kemuliaan untuk menjadi sama dengan kita.
Bahkan Ia memberi hidupnya agar kita tidak masuk dalam jurang maut, melainkan selamat dan beroleh hidup kekal. Kita dikasihinya, Anda dikasihinya. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, begitu memikirkan hidup kami, dan bahkan Engkau rela berkorban bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin kami, agar dalam iman kami kepada Kristus, kami tetap setia di tengah berbagai tantangan, godaan maupun cobaan. Dan pada akhirnya pun kami boleh menikmati penggenapan janji-Mu, beroleh hidup kekal bersama Engkau. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami dalam berbagai aktivitas yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Berkenanlah Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.